seorang anak, baik itu yang perempuan atau laki-laki, ketika ingin meminta restu kepada orang tuanya, maka yakinkan bahwa pasangan kita adalah orang yang agamanya baik, sehingga orang tua bisa yakin kalau anaknya dilepas nih, diserahkan, kan pada hakikatnya itu menyerahkan anak kepada suaminya, ya maka pastikan bahwa agamanya baik. Nah, sehingga tenang kan orang tuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan dalam kajian mulia kali ini kita akan melakukan Q&A bersama Ustadz Rasfiuddin tentunya. Nah, pemirsa BMH TV sekalian, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kita melalui layanan kami, dan juga tentunya para netizen yang menuliskan pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan di kolom komentar tayangan-tayangan yang sebelumnya. Nah, kita sapa dulu nih Ustadz Rasfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hari ini? Bersemangat Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ini di masa pandemi ini kita menanyakan kabar sehat, tapi ini pertanyaan yang serius ya Ustadz ya? Betul. Siapa sekarang tahu nomor 1 sehat. Iya. Karena dengan pandemi ini perubahan sangat luar biasa. Nah Ustadz, kita mau bertanya-tanya nih Ustadz. Netizen sudah bertanya ya melalui beberapa channel kami. Ada yang bertanya, saya ingin menikah, tapi karena kami berasal dari beda pulau dan juga suku yang berbeda, orang tua wanita tidak menyetujui, padahal kami sudah saling cinta. Bagaimana solusi dari Islam yang baik untuk kami? Wah, cintanya berbeda pulau, beda suku, ini khawatir orang tuanya nggak setuju. Gimana nih Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saudara kita yang bertanya, sudah saling mengasihi, saling mencintai, tapi beda pulau. Ya, kemudian belum mendapatkan restu dari orang wali, tua. Orang tua wanitanya yang nggak setuju. Orang tua wanitanya. Yang pertama, sebelum menjawab pertanyaan ini, sedikit kita mengingat bahwa di dalam Islam ini ada istilah saddu zari'ah, atau sering kita dengar dengan istilah preemption, yaitu menghalangi sesuatu kemudaratan agar tidak terjadi. Bahkan ada kaidahnya tersendiri, dar'ul mafasid muqaddam min jalbul masalih, bahwa menghilangkan kemudaratan itu jauh lebih diutamakan di dalam Islam daripada hanya sekedar mengambil manfaat. Termasuk dengan kasus saudara kita ini yang bertanya bahwa memang saling mencintai antara satu dengan yang lain, itu seyogianya tidak terungkap dulu sebelum dapat izin dari wali. Ya, kalaupun sudah terlanjur ada kasus seperti ini, kemudian wali tidak memberikan izin, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, para imam mazhab sudah sepakat, kecuali Imam Hambali, kalau yang 3 itu sudah setuju semuanya bahwa la nikaha liman la waliyalahu atau liman la waliyalaha. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali. Jadi kalau wali tidak memberikan persetujuan, ya maka tidak ada pernikahan yang sah. Ada beberapa ayat yang menjadi landasan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah wanita-wanita kalian, ya, yang menjadi tanggungan kalian. Artinya kalau menikahkan, ada yang menikahkan, ada yang dinikahkan. Artinya ada wali di situ. Ya, jadi pernikahan itu tidak boleh tidak sah hukumnya ketika walinya tidak memberi izin terkhusus kepada wanita. Berbeda dengan laki-laki ya, tidak perlu dengan perwalian. Tetapi bagaimana, ini kan ada nanti beberapa kasus ayahnya tidak setuju, tetapi saudara-saudaranya yang lain, kakeknya ada persetujuan. Maka dilihat lagi
Ya maka ya ketika yang lain itu memiliki persetujuan, maka perlu dikaji kembali. Tetapi pada intinya ketika tidak ada wali, maka itu tidak ada pernikahan buat wanita itu. Baik dia masih bujang ataupun dia dalam kondisi janda. Kecuali nanti memang ini ada panjang kajiannya tentang perwalian ini. Tetapi garis besarnya seperti itu, bahwa tidak ada nikah yang jadi sah ketika tidak ada wali. Meskipun nanti itu wali kan bermacam-macam. Ada ada turunan-turunannya lagi. Tapi ada tips nggak Ustaz? Bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa beliau adalah yang terbaik untuk saya gitu Ustaz? Karena kan mungkin permasalahannya orang tua belum memahami tentang kondisi ini gitu kan. Ada tips Ustaz? Ya, di Q&A yang sebelumnya pernah kita bahas bahwa salah satu kriteria ketika ingin mencari pasangan hidup itu adalah melihat agamanya. Ya, maka seyogianya seorang anak, baik itu yang perempuan atau laki-laki, ketika ingin meminta restu kepada orang tuanya, maka yakinkan bahwa pasangan kita adalah orang yang agamanya baik, sehingga orang tua bisa yakin kalau anaknya dilepas nih, diserahkan, kan pada hakikatnya itu menyerahkan anak kepada suaminya, ya maka pastikan bahwa agamanya baik. Sehingga tenang kan orang tuanya. Ya. Nah, itu perlu ditekankan ya Ustaz ya. Oke Ustaz, lanjut lagi. Ini ada yang bertanya lagi Ustaz. Ustaz, saat ini anak-anak belajar online, ya masa pandemi ya Ustaz ya. Dan mereka menganggap remeh cara belajar dengan online tersebut. Sebagai orang tua, sangat sulit sekali membimbing dan memotivasinya. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar anak serius dalam belajar? Karena online sekarang nih macam-macam sikapnya Ustaz. Ada yang gurunya lagi nerangin, kameranya dimatiin, habis itu dia tidur gitu. Nah, ini gimana Ustaz memotivasi anak-anak ini Ustaz? Ya, alhamdulillah kita coba untuk saling mengingatkan bahwa memang ini tantangan kita juga saat ini di era teknologi yang sangat maju pesat ya. Di sisi lain ini adalah kemajuan, di sisi lain ada hal yang harus diperhatikan. Ya, terutama tentang adab ketika belajar. Tentunya dalam Islam adab ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan di Sahih Al-Bukhari itu memang dituliskan ada kitab, ada bab khusus al-adab qabla al-ilm. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya. Bahkan salafus salih, ulama-ulama terdahulu juga itu banyak yang mengatakan ta'allamtul adaba 20 sana, summa ta'allamtul ilma. Aku belajar adab itu 20 tahun. Kemudian aku belajar ilmu. Bahkan ada juga yang mengatakan ta'allamtul ilma 30 sana, summa ta'allamtul adaba 30 sana, summa ta'allamtul ilma. Ada yang mengatakan bahkan dia belajar adab itu sampai 30 tahun. Kemudian dia belajar ilmu. Nah, dalam Islam ini perkara adab itu sangat penting. Nah, ini juga menjadi penekanan ketika kita mengajar online atau belajar online, melihat anak-anak kita, ya salah satu hal yang harus kita perhatikan dan kita terus menasihati anak-anak kita, dan kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita tetap menjaga adabnya ketika belajar. Ya, mengikuti peraturan-peraturannya. Salah satu di antaranya ada nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan kita sampaikan dapat ilmu itu kecuali 6 perkara. Salah satu di antaranya adalah hirs. Ya, betul-betul bersungguh-sungguh. Bukan dimatikan kameranya kemudian tertidur. Ya, tidak ada kesungguhan di dalamnya. Wallahu a'lam. Jadi niatnya itu bukan belajar tapi niatnya tidur ya Ustaz ya. Jangankan belajar karena Allah, ini tidur niatnya. Nah, oke Ustaz, itu macam-macam anak belajar zaman sekarang ya Ustaz ya. Nah, ini Ustaz ada yang bertanya lagi nih Ustaz. Ustaz, suami saya berangkat bekerja dengan jarak kurang lebih 30 km. 30 km lumayan jauh ya Ustaz ya. Nah, ketika pulang kerja sering menjamak sholatnya. Sebenarnya apa syarat sholat bisa dijamak ini Ustaz? Iya, ini termasuk fenomena yang kita saksikan saat ini di kehidupan kita, khususnya di Jabodebek ya. Terkhusus para ayah atau ibu yang bekerja di ibu kota. Ya, kebanyakan yang dari Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi
pergi pagi kemudian pulang sore. Kemudian Pulang malam, iya, pulang malam ya. Yang paling rawan biasanya kan yang kayak gini biasanya di waktu maghrib. Iya, betul. Ya, karena mereka ingin menunda pulang setelah sholat maghrib, tiba di rumah sangat jauh malam. Iya. Sehingga Macet mereka lagi, Ustaz. sehingga mereka memilih untuk pulang sebelum maghrib sehingga bertemu dengan waktu maghrib dan isya di perjalanan. Iya. Nah, kasus-kasus ini bisa kita lihat dengan beberapa sisi. Kalau pertama, para ulama bersepakat bahwa ketika ingin menjamak sholat, maka perjalanannya harus sudah ditentukan berada di atas 80 km, bahkan menyebutkan 84 km. Iya. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang tidak sampai 80 80 iya. Nah, ini ada yang disebut dalam ajaran agama kita ini ada sebuah illah, ada sebab. Ya, kenapa orang menjamak sholatnya ada illahnya. Misalkan ada masyaqqah. Ya, sama dengan ketika makanya di fikih-fikih kontemporer ada yang membolehkan untuk menjamak sholatnya meskipun jaraknya sekitar 30 km. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada masyaqqah, ada keberatan, ada kesulitan. Sehingga dia menjamak sholatnya. Misalkan ketika pulang dapat macet, lagi nyetir mobil kan nggak mungkin berhenti di tengah jalan. Salah satu hal ini sebagian ulama kontemporer membolehkan selagi ada masyaqqah. Tetapi saran kami dari pribadi, kalau bisa melihat waktunya diusahakan bisa sholat sesempurna mungkin. Tapi kalau memang ada masyaqqah, ada kesulitan, silahkan untuk menjamak. Oke, itu dia. Tapi diusahakan lengkap ya Ustaz ya, sholat maghrib ya, sholat isya juga ya, gitu ya. Karena di jalan juga sekarang ini banyak musola ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah terfasilitasi. Setiap stasiunnya ada ya. Iya. Nah, itu dia pemirsa BMH TV, beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan ya, yang sudah masuk kepada kita. Nah, bagi sahabat BMH TV, pemirsa BMH TV yang ingin bertanya, curhat tentang kehidupan, masalah kehidupan, tentang agama, apapun itu, bisa tuliskan curhatannya atau pertanyaannya di kolom komentar kita. Mudah-mudahan nanti Ustadz Rasbi bisa menjawab di sesi-sesi berikutnya. Boleh saya 1-2 menit? Oh iya, silakan Ustadz. Mohon maaf berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fiqh itu punya aliran mazhab yang sangat banyak. Jadi kalau ada perbedaan atau ada masukan dan saran itu BMH TV insya Allah siap untuk menampung semuanya. Iya. Boleh diskusi ya Ustadz di kolom komentar ya. Oke, baik, itu dia pemirsa BMH TV. Kita akan bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita bisa silaturahim lagi Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya Melki Satria dan juga tentunya Ustadz Rasfiuddin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.